Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Kita akan membahas bagaimana kasih sayangnya Umar bin Khattab kepada rakyatnya. Di sini ada buku sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, jilid yang ke-1. Ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Pustaka Ibnu Katsir. Ini diterbitkan pada tahun cetakan kelima, tahun 2018 Masehi di bulan November. Kita lihat di halaman yang berhubungan dengan kisah yang sangat terkenal oleh penulis, dituliskan subbab pemilik hati yang penyayang kepada rakyatnya. Penulis menyebutkan bahwa inilah potret cemerlang dari kasih sayang Al-Faruq dan kelembutannya kepada rakyat yang hidup di bawah kepemimpinannya yang lurus. Kemudian menuliskan riwayat yang berasal dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, berarti Aslam, dari Aslam. Ia berkata, aku pergi bersama Umar bin Khattab ke Harrah Waqim, suatu daerah. Ketika tiba di Siror, kami melihat nyala api. Maka Umar berkata, wahai Aslam. Mungkin Aslam ketika itu merupakan salah satu pengawal atau ajudan dari Umar bin Khattab yang saat itu menjadi seorang khalifah sepeninggal Rasulullah SAW dan Abu Bakar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Aku melihat mereka adalah rombongan musafir yang tertahan oleh malam dan udara yang dingin. Kita ke sana. Maka kami bergegas hingga kami mendekati mereka. Dan ternyata ada seorang wanita dengan beberapa anaknya. Di depannya ada sebuah panji berada di atas tungku, sedangkan anak-anaknya merengek-rengek menangis. Umar berkata, Assalamualaikum wahai para pemilik cahaya. Umar tidak ingin mengucapkan ya ashabun nar atau pemilik api atau penghuni neraka. Maka wanita itu menjawab, Waalaikumsalam. Umar bertanya, bolehkah aku mendekat? Wanita itu menjawab, mendekatlah dengan baik. Kalau tidak, maka menjauhlah. Umar pun mendekat, lalu bertanya, ada apa dengan kalian? Wanita itu menjawab, malam dan cuaca yang dingin menahan kami. Umar bertanya, lalu mengapa anak-anak itu merengek-rengek? Wanita itu menjawab, karena lapar. Umar bertanya, apa yang ada di dalam panci ini? Wanita itu menjawab, air. Dengannya aku mendiamkan mereka sehingga mereka tertidur. Allah yang akan memutuskan perkara di antara kami dengan Umar. Umar berkata, semoga Allah merahmatimu. Tetapi dari mana Umar bisa mengetahui keadaan kalian? Dia menjawab, Umar memimpin kami, tetapi dia melupakan kami. Maka Umar berbalik kepadaku. Dia berkata, pergilah bersamaku. Ini Umar berbicara dengan Aslam setelah mendengar keluhan dari seorang ibu yang tidak bisa membuatkan makanan untuk anaknya. Berbicara Umar kepada Aslam, pergilah bersamaku. Maka kami, yaitu Umar dan Aslam, bergegas sehingga kami tiba di gudang tepung. Tepung waktu itu menjadi makanan pokok. Umar mengeluarkan satu kantong berisi tepung, kemudian satu takaran lemak atau minyak. Umar berkata, angkatlah ia ke punggungku. Angkatlah ia ke punggungku. Maka aku menjawab, biarkan aku yang membawanya. Maka dia berkata, angkatlah ia ke punggungku. Maksudnya tadi sekantong tepung dan 1 takaran lemak atau minyak.
sampai 2 atau 3 kali. Dan setiap kali dia berkata demikian, aku berkata, biarkan aku yang membawanya. Padahal waktu itu Aslam itu bawahannya Umar, tapi Umar ingin mengangkatnya sendiri. Akhirnya Umar berkata kepadaku, apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat? Maka aku mengangkatnya ke punggungnya, yang asalnya mau diangkat ke punggungnya Aslam, tapi karena diminta oleh Umar, diberikanlah beban itu kepada atasannya. Dia bergegas, dan aku menyusulnya di belakangnya. Sampai kami tiba di hadapan wanita tersebut, Umar menurunkan tepung dari punggungnya, lalu mengeluarkan sebagian darinya. Umar berkata kepada wanita tersebut, taburkanlah, dan aku yang mengaduknya. Umar meniup tungku. Umar adalah laki-laki yang berjanggut sangat tebal. Aku melihat asap dari sela-sela janggutnya, sehingga panci tersebut masak dan diberi lauk pauknya. Kemudian Umar menurunkannya dari tungku. Dia berkata, beri aku sesuatu. Maka wanita itu menyodorkan sebuah nampan dan Umar menuangkan isinya ke dalamnya. Umar berkata kepada wanita tersebut, berilah anak-anakmu makan, sementara aku ratakan untukmu agar menjadi dingin. Umar melakukan itu sampai mereka kenyang, dan dia membiarkan sisanya pada wanita itu. Umar berdiri, dan aku mengikutinya berdiri. Wanita itu berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau lebih berhak memimpin daripada Amirul Mukminin. Maksudnya Umar, yang saat itu menjadi penjawab, yang menjadi pemimpin. Umar menjawab, ucapkanlah yang baik. Jika engkau datang kepada Amirul Mukminin, niscaya engkau akan melihatku di sana, insya Allah. Kemudian Umar menyingkir darinya beberapa langkah. Dia menghadap kepadanya dan duduk seperti binatang buas mengawasi dengan seksama. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya engkau mempunyai urusan selain ini. Dia tidak menjawabku hingga aku melihat anak-anak itu bermain sambil tertawa-tawa, kemudian mereka tidur dengan tenang. Lalu Umar berdiri sambil memuji Allah, kemudian dia menghadap kepadaku dan berkata, wahai Aslam, lapar membuat mereka menangis dan tidak bisa tidur. Maka aku tidak ingin meninggalkan mereka hingga aku melihat apa yang aku lihat dari mereka. Ini tahrijnya di bawah. Tarikh At-Tabari juz 2 halaman 568 dengan sanad semua rawi-rawinya adalah perawi yang sahih. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad nomor 382 dalam Al-Fadail. Nah, ini kisah dari Umar bin Khattab yang keluar malam-malam beserta dengan seorang ajudan bernama Aslam dan mengangkat sendiri di punggungnya bahan pokok yang dia masakan juga sendiri untuk wanita tersebut sampai wanita tersebut senang, anak-anaknya kenyang, dan mereka bisa berkegiatan sebagaimana biasanya. Demikian kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sangat perhatiannya terhadap rakyat-rakyatnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.